Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Bamidbar atau kitab Bilangan pasal ke-13 ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-33. Bamidbar atau Bilangan 13 ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-33. Sudah ketemu semua saudara? Sudah ya, saya bacakan buat saudara, saudara simak baik-baik di situ. Bilangan 13 ayat 25 sampai dengan yang ke-33. Ketika mereka kembali dari mengintai negeri itu pada akhir hari yang ke-40, mereka pun berjalan dan datang kepada Mose dan Aaron dan kepada segenap jemaat Bani Israel di padang gurun Paran di Kades. Dan mereka membawa kembali berita kepada keduanya dan kepada seluruh umat itu, dan menunjukkan kepada mereka buah negeri itu. Dan mereka melaporkan kepadanya serta mengatakan, kami sudah datang ke negeri tempat engkau telah mengirim kami, dan memang ia berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah buahnya. Namun yang tinggal di negeri itu adalah bangsa yang kuat, dan kota-kotanya sangat besar, sulit ditembus. Dan lebih lagi kami sudah melihat orang-orang enak di sana. Orang Amalek tinggal di tanah Negeb, dan orang Het dan orang Yebus dan orang Amori tinggal di bukit. Dan orang-orang Kanaan tinggal di dekat laut dan pada sisi sungai Yordan. Namun Kaleb menenangkan bangsa itu di hadapan Mose serta berkata, kita pasti akan maju dan memiliki negeri itu, karena kita sanggup menguasainya. Tetapi orang-orang yang telah pergi ke sana bersama-sama dengannya berkata, kita tidak akan sanggup untuk maju melawan bangsa itu, karena dia lebih kuat daripada kita. Mereka juga menyampaikan kabar buruk kepada Bani Israel tentang negeri yang telah mereka intai, dengan mengatakan, negeri yang telah kami lintasi untuk mengintai di dalamnya adalah negeri yang memakan mereka yang mendiaminya. Dan semua orang yang telah kami lihat di tengah-tengah mereka adalah orang-orang yang tinggi. Dan di sana kami telah melihat raksasa-raksasa keturunan Enak yang berasal dari para raksasa. Maka di mata kami menjadi seperti belalang, dan demikian pula lah kami di mata mereka. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah saudara-saudara sekalian, apa yang barusan kita baca ini sebetulnya hanyalah sebuah penggalan kisah dari perjalanan kehidupan bangsa Israel ketika pada waktu itu bangsa Israel sedang menuju ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Yang saya percaya kisah ini kita pasti sudah tidak asing di telinga kita, saudara. Dan kalau kita memperhatikan kisah ketika bangsa Israel mau masuk ke tanah Kanaan ini, di sini kita bisa melihat, dan tentunya kalau kita itu punya satu kepekaan roh yang besar, di sini seharusnya kita bisa merasakan satu suasana yang begitu kacau dan begitu mencekam pada saat itu, saudara. Karena seperti kita ketahui, waktu itu orang-orang Israel, kalau kita perhatikan, kita baca satu perikop penuh dari pasal 13 dan pasal 14, kita akan tahu saudara, orang-orang Israel waktu itu mereka itu begitu ketakutan dengan berita-berita buruk yang pada waktu itu dibawa oleh sebagian besar pengintai-pengintai. Waktu itu kalau kita perhatikan, Mose itu tidak hanya mengutus Yehosua dan Kaleb, tapi Mose itu mengutus berapa orang? 10 orang. Nah 10 orang ini sebagian besar ketika mereka balik bawa kabar atau berita tentang tanah Kanaan yang mereka intai, sebagian besar dari mereka itu beritanya berita yang tidak baik saudara, atau berita yang buruk. Bahkan dulu saya masih ingat di tempat ini saudara, saya pernah memberitahu kepada saudara melalui sebuah artikel, yang di dalam artikel itu oleh Midras Yehudi, berita buruk yang dibawa oleh para pengintai
itu tidak hanya sekedar berita yang dikatakan berita buruk. Tapi oleh Midrash Yehudi, berita buruk yang dibawa oleh pengintai-pengintai ini disebut sebagai berita yang jahat. Ya, jadi tidak hanya sekedar berita buruk, tapi sampai disebut sebagai berita yang jahat. Jadi dari sini saudara, kita bisa membayangkan kalau sampai berita buruk mereka itu kemudian dikatakan sebagai berita yang jahat. Di sini kita bisa membayangkan seperti apa dan bagaimana kira-kira suasana mencekam pada saat itu. Sampai-sampai berita buruk yang dibawa oleh para pengintai itu tidak lagi disebut sebagai berita buruk biasa, tapi dikatakan apa tadi? Berita yang jahat di telinga Bapak Yahweh. Padahal saudara, kalau kita coba renungkan, waktu itu perjalanan bangsa Israel untuk sampai ke tanah Kanaan itu hanya tinggal selangkah lagi. Bangsa Israel itu menyelesaikan yang saya sebut dengan long march atau perjalanan panjang kehidupannya selama ada di padang gurun. Yaitu berapa tahun? 40 tahun. Untuk kemudian mereka masuk kemana? Masuk ke satu tanah yang dijanjikan oleh Elohim mereka, yang disebut dengan tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya tinggal selangkah lagi bangsa Israel mengakhiri long march atau perjalanan hidupnya yang panjang di padang gurun ini. Hal ini sekaligus menjadi gambaran bagi kehidupan kita saat ini. Ya, kalau kita perhatikan, waktu itu bangsa Israel begitu keluar dari Mitzrayim, terus sudah sampai di lembah Eskol, itu sebetulnya hanya tinggal satu langkah lagi. Mereka masuk ke tanah yang dijanjikan Bapak Yahweh. Nah tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya tinggal selangkah lagi bangsa Israel mengakhiri perjalanan hidupnya yang panjang di padang gurun selama 40 tahun ini. Hal ini sekaligus menjadi gambaran bagi kehidupan kita saat ini. Perjalanan kehidupan kita yang panjang di dunia ini juga sebetulnya tinggal selangkah lagi untuk kita itu sampai di mana ini? Di keselamatan kita. Keselamatan kita itu kapan? Pada saat Yesua itu datang di awan-awan kemuliaannya. Kenapa saya katakan perjalanan bangsa Israel yang pada waktu mau masuk ke Kanaan itu sebetulnya hanya tinggal satu langkah lagi. Ibarat kata kaki kanan itu sudah masuk, tinggal kaki kiri masuk, mereka sudah ada di tanah perjanjian. Nah itu sama seperti halnya dengan kehidupan kita saudara. Perjalanan kehidupan kita yang panjang di dunia ini, itu sebetulnya juga gambaran dari bangsa Israel ini. Kita itu sebetulnya juga tinggal selangkah lagi untuk sampai di keselamatan kita. Yaitu pada saat Yesua datang di awan-awan kemuliaannya, Dia ingat nama kita, Dia panggil nama kita, dan Dia angkat kita di awan-awan kemuliaannya. Itulah yang saya sebut dengan waktu keselamatan kita. Tapi kalau kita renungkan saudara, apa yang dialami oleh bangsa Israel sebelum mereka masuk ke Kanaan, kalau kita renungkan baik-baik, apa yang mereka alami itu juga sama seperti apa yang kita alami saudara. Ya. Kita itu sebetulnya tinggal selangkah lagi untuk sampai di keselamatan kita. Tapi kalau kita perhatikan, setan itu rupanya dia berusaha keras membuat kita supaya kita itu jangan sampai di keselamatan kita. Ya, kalau saudara perhatikan perjalanan hidup kita itu persis plek dengan bangsa Israel. Dan kita itu patut bersyukur loh saudara. Kita itu bukan dijadikan contoh kehidupan, tapi kita nyontoh kehidupannya bangsa Israel. Karena kalau kita yang dijadikan contoh kehidupan, saya tidak yakin kita itu bisa kuat menghadapi pola kehidupan seperti bangsa Israel dulu. Mereka itu begitu berat kehidupannya ketika ada di padang gurun. Sekalipun saya katakan sebetulnya yang membuat kehidupan mereka berat itu bermula dari mana? Mulutnya yang suka apa?
bersungut-sungut, mengeluh. Nah, ini justru membuat kehidupan mereka itu tambah berat. Karena begitu tiang awan itu menuntun perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian. Tiang awan itu berjalan sebagai GPS-nya mereka. Tapi begitu mulut mereka itu bersungut-sungut, tiang awan itu berhenti, saudara. Tidak lagi memimpin perjalanan mereka. Lah kok mereka tidak melanjutkan perjalanan sendiri? Tidak ada yang bisa. Karena itu padang gurun yang sangat luas sekali. Salah melangkah 1 derajat saja koordinatnya, itu bisa melenceng sampai kemana-mana. Ya. Kalau saudara perhatikan orang bangun gedung yang tinggi, tidak usah 5 lantai, 10 lantai, 2 lantai saja, saudara. Kalau dari bawah itu sudah meleset 1 derajat saja, begitu sampai atas nanti ya bangunannya miring. Ya, jadi di padang gurun mereka tidak mungkin berjalan tanpa GPS dari Bapa Yahweh yang disebut dengan tiang awan itu. Nah, sebetulnya yang membuat mereka hidupnya berat itu juga mulut mereka, sungut-sungut atau keluh kesah mereka. Nah, kita kembali ke firman Tuhan, saudara. Kita itu sebetulnya juga tinggal selangkah lagi sampai di keselamatan kita. Karena kita itu hanya tinggal menunggu waktu kedatangan Yesua. Tapi kalau kita perhatikan, rupanya setan itu juga berusaha keras membuat kita supaya kita itu jangan sampai tiba di keselamatan kita. Sama seperti bangsa Israel, itu juga tinggal selangkah lagi, tapi ternyata 1 langkah itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa masuk ke mana? Tanah perjanjian. Jadi saudara harus ngerti, kita itu sebetulnya tinggal selangkah lagi ya untuk sampai ke keselamatan kita. Tapi rupanya setan itu tidak mau, saudara. Orang-orang percaya Bapa Yahweh itu sampai kepada keselamatannya. Maka apa? Dia berusaha keras, pokok bagaimana caranya. Anak-anak Bapa Yahweh, orang-orang percaya itu harus dihambat supaya tidak sampai kepada keselamatannya. Caranya bagaimana? Caranya setan itu ciptakan suasana yang mencekam dan menakutkan di seluruh belahan dunia saat ini. Dan suasana itu, kalau kita renungkan, suasana itu sama persis dengan yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Suasana yang saya katakan penuh dengan intimidasi, suasana yang penuh dengan ketakutan di mana-mana, dan suasana yang membuat orang itu bingung. Aku itu sekarang harus bagaimana? Harus berbuat apa? Kalau saudara perhatikan suasana keadaan waktu-waktu ini, bahkan itu juga dirasakan orang-orang percaya. Aku itu sekarang harus bagaimana? Harus berbuat apa? Ya, coba kita perhatikan, benar enggak apa yang kita alami suasana ini persis seperti apa yang dialami bangsa Israel dulu. Kita baca ayat 27 sampai 33-nya. Di situ dikatakan, dan mereka melaporkan kepadanya serta mengatakan, kami sudah datang ke negeri tempat engkau telah mengirim kami. Dan memang ia berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah buahnya. Saudara mulai perhatikan baik-baik, mulai ayat 28 ini. Namun yang tinggal di negeri itu adalah bangsa yang kuat dan kota-kotanya sangat besar, sulit ditembus. Dan lebih lagi, kami sudah melihat orang-orang enak di sana. Kalau saudara perhatikan, ini mereka sudah mulai mengalami intimidasi, ketakutan. Ya, terus ayat 29, orang Amalek tinggal di tanah Negeb, dan orang Het dan orang Yebus, dan orang Amori tinggal di bukit, dan orang-orang Kanaan tinggal dekat laut pada sisi sungai Yordan. Namun Kaleb menenangkan bangsa itu di hadapan Mose serta berkata, kita pasti akan maju dan memiliki negeri itu karena kita sanggup menguasainya. Tetapi orang-orang yang telah pergi ke sana bersama-sama dengannya berkata, kita tidak sanggup untuk maju melawan bangsa itu karena dia lebih kuat daripada kita. Ya, semakin ke sini kalau saudara perhatikan semakin
kuat tekanannya, intimidasinya. Lalu ayat 32, mereka juga menyampaikan kabar buruk kepada Bani Israel tentang negeri yang telah mereka intai dengan mengatakan, negeri yang telah kami lintasi untuk mengintai di dalamnya adalah negeri yang memakan mereka yang mendiaminya. Mulai ya, semakin kesini semakin kuat intimidasinya. Bahkan sampai ada yang ngomong apa? Negeri itu orangnya itu besar-besar dan kanibal-kanibal. Orangnya makan orang, gitu loh. Orang makan orang. Lalu ayat tekan mau. Dan semua orang yang telah kami lihat di tengah-tengah mereka adalah orang-orang yang tinggi. Dan di sana kami telah melihat raksasa-raksasa keturunan Enak yang berasal dari para raksasa. Ini yang dimaksud Nefilim, saudara. Maka di mata kami menjadi seperti belalang, dan demikian pula lah kami di mata mereka. Ya, jadi di sini saudara, kita bisa melihat situasi dan keadaan orang-orang Israel pada saat itu. Situasi dan keadaannya itu sangat kacau. Atau kalau dalam bahasa Ibrani bisa saya sebut dengan keadaan yang masih tohu wafohu. Tohu wafohu itu bisa disebut dengan kacau balau. Nah, setelah orang-orang Israel mendengar berita jahat dari para pengintai, waktu itu saudara, kalau kita perhatikan, mereka itu terus apa? Bingung harus berbuat apa. Ini terus kita itu harus ngapain? Maka kalau saudara perhatikan, setelah mereka kebingungan, kemudian kebingungan mereka itu melahirkan yang namanya ketakutan dan suasana yang mencekam pada saat itu. Kalau kita perhatikan saudara, kebingungan yang dialami oleh orang-orang Israel pada waktu itu, ini juga dialami oleh semua orang yang ada di seluruh belahan dunia pada zaman ini. Dan saya katakan kebingungan yang dialami oleh orang-orang pada zaman ini rupanya juga melanda orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh. Waktu itu saudara, ketika orang-orang Israel itu mau sampai ke Kanaan, mereka itu jantung hatinya bukannya seneng, tapi malah dibikin apa? Dibikin ketakutan. Padahal tadi saya katakan apa? Saudara masih ingat? Mereka untuk sampai ke Kanaan itu hanya tinggal berapa? Satu langkah lagi. Hanya tinggal selangkah lagi. Yang saya katakan, saya ibaratkan kaki kanan sudah masuk, tinggal kaki kirinya masuk, selesai, sudah sampai tanah perjanjian. Tapi rupanya saudara, kalau kita perhatikan, waktu itu ketika orang-orang Israel itu mau sampai ke tanah perjanjian, mereka itu bukannya senang, tapi malah dibikin ketakutan. Dan kalau kita perhatikan saudara, sekarang pun kita itu juga begitu, ya. Karena apa? Karena waktu-waktu ini agen-agennya anti Hamasyah itu juga sedang menebar ketakutan di mana-mana. Kalau saudara perhatikan, agen-agennya si anti Hamasyah pembinasa keji itu sedang menebar ketakutan dan intimidasi di mana-mana. Mereka katakan apa? Saudara tahu? Tahu enggak kamu? Makhluk yang tidak kasat mata ini sangat berbahaya loh. Ya, kalau kamu mau selamat, kamu harus diisi barang ini, barang itu. Kalau kamu tidak mau diisi, kamu bisa mati. Coba saudara renungkan. Bukankah yang sedang terjadi waktu-waktu ini seperti apa yang saya katakan? Mereka menebar intimidasi dan ketakutan di mana-mana. Bahkan anehnya, kemarin saya melihat satu berita di YouTube. Ya, dalam berita itu dikatakan, untuk varian yang terakhir ini bersyukurlah kalau sudah kena yang terakhir. Karena begitu yang terakhir ini kena kamu, berikutnya kalau kamu kena lagi itu hanya flu biasa. Coba saudara renungkan. Sekarang saudara percaya enggak bahwa semua yang terjadi ini direncanakan? Jadi kalau saudara perhatikan, waktu itu banyak orang tidak percaya. Tetapi sekarang mulai terbukti, yang mengatakan itu dedengkotnya. Dan itu disonding ulang sama seorang mantan
Menteri Kesehatan Ibu Siti Fadila Supari. Dia katakan si BG itu, dia katakan kalau sudah terinfeksi yang terakhir, ya, yang tahu mercon itu namanya, yang varian tahu mercon, orang nanti kalau kena lagi itu akan jadi flu biasa. Kok dia bisa ngerti, saudara? Ya. Jadi kalau kita perhatikan, agen-agennya si anti Hamasyah itu sedang menebar ketakutan dan intimidasi di mana-mana. Mereka katakan, kamu tahu makhluk yang tidak kasat mata ini sangat berbahaya loh. Kalau kamu kena bahaya ini. Nah kamu kalau tidak mau kena harus diisi barang ini barang itu. Karena kalau kamu tidak diisi barang ini, kamu bisa mati nanti. Dan ini saudara, rupanya intimidasi ini banyak membuat orang-orang bingung harus berbuat apa. Bahkan saya perhatikan yang bingung itu tidak hanya orang-orang di luar Bapak Yahweh, tetapi orang-orang yang percaya kepada Bapak Yahweh itu juga mengalami kebingungan yang sama. Karena di satu sisi orang-orang percaya itu tahu kalau barang itu bertentangan dengan iman percaya kita. Dan itu benar-benar sebagai penggenapan dari kitab Geliahna atau kitab Wahyu pasal 13 ayat yang ke-17. Jadi inilah yang saya sebut dengan kita itu sebentar lagi sebetulnya sudah mau sampai di keselamatan kita. Tapi setan itu berusaha membuat kita ketakutan. Tujuannya apa? Tujuannya tidak lain supaya iman percaya kita itu gugur. Karena setan ngerti kalau orang itu iman percayanya sudah gugur, selama orang masih punya iman percaya, orang itu tidak akan pernah bisa dibuat bingung. Nah kalau orang itu iman percayanya sudah gugur, maka orang itu tidak akan pernah sampai kepada keselamatannya. Jadi saudara harus ngerti, planningnya yang sedang terjadi sekarang ini untuk membuat orang-orang percaya Bapak Yahweh, orang-orang percaya Tuhan itu gugur imannya. Karena setan ngerti kalau iman orang-orang percaya itu gugur, maka orang-orang itu akan dengan sangat mudah dijatuhkan. Dan otomatis kalau orang itu sudah jatuh, dia tidak akan pernah sampai kepada keselamatannya kelak. Orang Israel dulu juga begitu saudara. Di satu sisi mereka itu harus masuk ke tanah perjanjian, tapi di sisi lain mereka melihat dengan mata jasmani mereka kalau penduduknya Kanaan itu sangat menakutkan. Ya, coba saudara renungkan, kejadiannya ini persis plek dengan yang terjadi sekarang ini. Orang Israel dulu juga begitu. Di satu sisi mereka itu harus masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, tapi di sisi lain mereka melihat dengan mata jasmani mereka, orangnya kok gede-gede ya, orangnya kok kanibal-kanibal ya, itu kok ada orang makan orang ya. Dan itu benar-benar terjadi loh saudara. Ya, karena disebutkan di situ mereka ada yang keturunan raksasa-raksasa yang disebut dengan Nephilim. Tapi kalau kita perhatikan di dalam kitab suci, waktu itu Yehosua bin Nun dan Caleb bin Yefune, mereka dikatakan oleh firman Tuhan, mereka diurapi oleh ruah Elohim. Mereka diurapi oleh ruah Elohim, bahkan Yehosua atau Yosua dan Caleb atau Kaleb itu sempat dikatakan apa? Mereka berdua itu memiliki roh yang tidak sama dengan pengintai-pengintai yang lainnya. Ya, kalau saudara perhatikan baca perikop pasal 13 dan 14, saudara akan ketemu. Ya, kalau Yehosua dan Caleb itu diurapi roh Elohim. Dan dikatakan apa? Mereka berdua itu punya roh yang berbeda dari pengintai-pengintai lainnya. Dan dengan roh Elohim itu saudara, kalau kita perhatikan waktu itu Yehosua dan Caleb, mereka berhasil meyakinkan orang-orang Israel untuk tetap maju dan masuk ke tanah yang sudah dijanjikan Elohim mereka, Bapak Yahweh. Dan waktu itu
Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk meyakinkan orang-orang Israel bahwa Kanaan itu bukan negeri yang menakutkan. Kanaan itu bukan negeri yang akan memakan kita. Tapi pada waktu itu untuk meyakinkan orang-orang Israel bahwa Kanaan adalah negeri yang luar biasa baiknya. Bahkan saat itu Yehosua dan Kaleb itu ketika meyakinkan orang-orang Israel, mereka meyakinkannya tidak hanya dengan kata-kata, saudara. Tidak hanya cuma dengan omongan. Ya, karena kita ngerti mentalnya orang Israel baru keluar dari perbudakan. Itu mental budaknya masih nempel. Nah, kalau orang itu mental budaknya masih nempel, sudah biasa ditindas, lalu kemudian dijanjikan yang muluk-muluk, dijanjikan hal-hal yang besar, kebanyakan tidak percaya. Maka pada waktu itu Yehosua dan Kaleb untuk meyakinkan orang-orang Israel, mereka itu tidak hanya meyakinkan dengan kata-kata, dengan ucapan, tapi pada waktu itu mereka berdua juga membawa buah-buahan dari Eskol sebagai tindakan profetik dari iman mereka. Ya, jadi sekali lagi untuk meyakinkan orang-orang Israel yang pada waktu itu mental budaknya itu masih nempel dan tidak mudah untuk membuat mereka percaya bahwa kamu sebentar lagi status budakmu itu akan rontok dan kamu akan menjadi owner atau pemilik dari tanah perjanjian. Untuk meyakinkan mereka itu tidak gampang, saudara. Ya, opo yo, masa sih gitu. Maka karena mereka ngerti karakternya orang-orang Israel, Bapak Yahweh melalui Mose, lalu Mose suruh Yehosua dan Kaleb, dia perintahkan apa? Bawa buah-buahan dari Eskol. Ya, orang kalau tidak ngerti kisah ini atau tidak melihat kisah ini dari perspektif Ibrani, itu hanya akan dilihat sebagai mandatnya Mose atau perintahnya Mose. Tapi sebetulnya kalau kita melihat hal ini, perintah atau instruksinya Mose ini dari perspektif Ibrani, kita akan ngerti Mose itu ngerti betul mentalnya budak orang-orang Israel itu seperti apa yang masih nempel. Ini kalau cuma diyakinkan pakai kata-kata, tidak akan konjat, tidak akan mudeng, tidak akan masuk di otaknya, ya, tidak akan jalan ini. Nah, ini mesti dengan satu tindakan. Nah, Mose pada waktu itu diberi hikmat untuk menangkap gelagat orang-orang Israel pada waktu itu. Maka supaya kita meyakinkan orang-orang Israel ini tidak hanya dengan kata-kata, bawalah buah-buahan dari Eskol. Dan pada waktu itu, saudara, buah-buahan yang mereka bawa adalah Anaf, Rimon, dan Tenah, yaitu anggur, delima, dan buah ara. Coba kita baca dulu bersama-sama di ayat yang ke-23-nya. Di ayat yang ke-23, saudara perhatikan baik-baik, di situ dikatakan, maka sampailah mereka di aliran sungai Eskol. Dan mereka memotong satu cabang yang memiliki satu tandan buah apa itu? Anggurnya atau anaf di sana. Lalu mereka memikulnya berdua dengan kayu usungan. Mereka juga membawa beberapa dari buah apa? Rimon atau delima dan buah tenah atau buah ara. Jadi saudara kalau mau ngerti bahasa Ibraninya anggur, terus apa lagi jenenge? Delima sama ara itu ini, anaf, rimon dan tenah, ya. Jadi di sini kita bisa melihat kalau kita ngerti sebetulnya ketika Mose suruh Yehosua dan Kaleb bawa 3 buah ini, buah-buahan ini, itu ada pesan profetiknya, saudara, ya. Kalau kita melihat 3 buah ini hanya sebagai buah biasa, kita itu tidak akan pernah melihat pesan profetik dari ketiga buah ini. Tapi kalau kita melihat 3 buah ini dari perspektif yang benar, yaitu sudut pandang Ibrani, kita akan tahu bahwa di situ ada pesan di balik 3 buah yang dibawa oleh Yehosua dan Kaleb ini. Ya, sekali lagi, 3 buah ini kalau kita hanya melihat sebagai buah biasa, ya sudah, itu hanya akan menjadi buah biasa.
Tetapi kalau kita melihat 3 buah ini dari perspektif pola Ibrani, kita akan ngerti sebetulnya di dalam ketiga buah itu ada pesan profetiknya. Bahkan saudara, saya berani mengatakan, ya, kalau kita makan ketiga buah ini, kita pasti sampai di keselamatan kita kelak. Amin. Ya, saya berani mengatakan, dengan kita makan ketiga buah ini, kita pasti sampai di keselamatan kita kelak. Sama seperti bangsa Israel yang selamat dari penduduk Kanaan dan berhasil masuk ke tanah perjanjian, kita pun pasti juga akan selamat dari intervensi setan di dunia ini sekarang ini. Amin. Ya, saya sampai berani mengatakan, ini bukan buah biasa. Ya, kalau kita melihat hanya dengan pola Yunani, ya itu hanya sebuah buah, hanya buah biasa. Tapi ketika kita melihat dari perspektif Ibrani, akar iman kita yang benar, saya pun berani mengatakan ketiga buah ini bukan buah biasa, tapi buah yang membawa pesan profetik di dalamnya. Yang ketika kita makan ketiga buah ini, kita pun pasti juga akan sampai di keselamatan kita kelak sama seperti bangsa Israel. Pertanyaannya sekarang saudara, memang ada apa Pak dengan ketiga buah ini? Kok kalau kita makan, di situ dikatakan kita mesti selamat, kita pasti selamat. Seperti orang-orang Israel yang selamat dari penduduk Kanaan dan berhasil masuk ke tanah perjanjian. Kalau saudara perhatikan, kata makan di sini itu saya kasih tanda petik. Kalau kata makannya itu saya kasih tanda petik, berarti ini artinya bukan makan secara letterless. Bukan berarti nanti begitu pulang dari kehilangan saudara ke pasar semua, ke Superindo semua beli apa jenenge ini? Beli anggur, beli delima sama beli buah arah. Ya, nanti kalau begitu kita pulang dari kehilangan bareng-bareng ke Superindo beli 3 buah ini. Karena Pak Nino ngomong kalau makan 3 buah ini mesti selamat. Lah malah jadi sajen. Ya. Artinya bukan seperti itu. Ya, kata makan di sini ini saya kasih tanda petik. Nah, kalau saya kasih tanda petik itu berarti bukan makan secara letterless, ya. Bukan kita beli buah ini benaran lalu kita makan dan mesti selamat, bukan seperti itu. Karena kalau pengertiannya seperti itu, terus nanti berapa banyak orang yang akan selamat? Lah kok enak men? Orang mau percaya Bapak Yahweh Yesus atau enggak, orang mau jadi pelaku Torah atau enggak, selamat. Orang dari iman percaya luaran sana, enggak nyembah Bapak Yahweh, pokok beli 3 buah ini mesti selamat. Nah nanti lama-lama 3 buah ini dibeli digandul ke saudara, terus jadi jimat, dipakai kalung. Ya, 3 buah ini memang buah biasa. Dan kita itu bisa menjumpai ketiga buah ini banyak di pasar-pasar atau di supermarket. Tapi yang membedakan, sekali lagi saya ulangi, 3 buah ini memang buah biasa. Yang kalau kita jumpai di pasar-pasar supermarket, 3 buah ini ada saudara. Paling yang agak sulit itu arah. Ya, kalau saudara cari di supermarket atau toko buah khusus, terkadang buah arah ada. Ya, tapi tetap saya katakan sekalipun buah arah itu limited, tidak banyak orang punya. Tapi banyak orang yang nanam buah arah. Ya, banyak kalau saudara lihat di daerah mana ini, samping toko ada ini ada satu toko komputer yang di depannya itu ada buah arah. Buahnya sudah keluar saudara dan bagus-bagus. Banyak orang yang nanam, tapi tetap saya katakan ini buah yang limited. Tapi artinya meskipun limited, hanya beberapa orang yang nanam, tetap ini buah yang biasa. Ya, yang kalau kita lihat di pasar-pasar, di supermarket itu masih bisa ditemukan lah. Kalau saudara tidak ketemu di sini ya saudara coba beli di Israel, mesti ada buah arah. Ya, cuman yang membedakan, perhatikan ini baik-baik. Ketika 3 buah ini dibawa oleh Yehosua dan Kaleb, 3 buah ini bukan lagi menjadi 3 buah yang biasa. Tapi 3 buah ini
adalah buah dengan pesan profetik yang ada di dalamnya. Nah, itu yang membedakan, ya. Kalau secara buah biasa 3 buah ini, tapi begitu 3 buah ini dibawa oleh Yehosua dan Kaleb, 3 buah ini, anggur, delima, dan ara, itu tidak lagi menjadi buah yang biasa, tetapi menjadi buah yang membawa satu pesan profetik di dalamnya. Dan ketika kita itu bisa melakukan pesan profetik melalui 3 buah ini, saya katakan kita pasti selamat dari intervensi setan yang sedang gencar-gencarnya membuat dunia ini tohu wafohu atau kacau balau. Ya, saya percaya ketika kita bisa menangkap pesan profetiknya ini dengan baik dan kita bisa melakukan pesan profetik ini dengan baik, saya berani menjamin di dalam nama Bapa Yahweh Adonai Yeshua, kita pasti selamat dari intervensinya setan. Saudara percaya? Haleluya. Pertanyaannya sekarang, apa pesan profetiknya? Yang pertama, pesan profetiknya dibawa atau datang dari buah anaf. Anaf atau anggur, ini adalah simbol dari kasih persaudaraan atau simbol dari kesatuan. Kalau kita melihat di dalam kitab Gileadna atau kitab Wahyu pasal 6 ayat yang ke-6. Di situ kita bisa melihat bagaimana penunggang kuda itu mulai dilepas, saudara. Ya, coba kita lihat Gileadna 6 ayat yang ke-6. Saya akan baca mulai dari ayat yang ke-5. Saudara perhatikan baik-baik. Dan ketika Yeshua membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk hidup yang ketiga yang berkata, marilah dan lihatlah. Dan aku melihat dan lihatlah seekor kuda hitam dan dia yang menunggang di atasnya yang memegang timbangan di tangannya. Dan aku mendengar suara di tengah-tengah keempat makhluk hidup itu yang berkata, setakar gandum sedinar dan 3 takar jelai sedinar, tetapi jangan engkau merusak minyak zaitun dan air anggur itu. Kalau saudara perhatikan baik-baik ayat ini, saudara. Ayat yang ke-6 ini adalah sambungan dari ayat yang ke-5. Di mana di ayat yang ke-5 kita diberitahu, waktu itu keempat penunggang kuda yang diberi otoritas untuk menciptakan kekacauan di dunia ini sudah dilepas. Penunggang kuda yang pertama itu penunggang kuda putih, penunggangnya bawa busur dan dia diberi otoritas. Kekristenan menganggap penunggang kuda yang pertama ini Yeshua. Keliru, saudara. Penunggang kuda yang pertama ini sekalipun warnanya putih, dia bukan Yeshua. Penunggang kuda yang pertama itu dikasih otoritas untuk menciptakan teror seperti sekarang ini. Kenapa saya katakan penunggang kuda putih dikasih otoritas untuk menciptakan teror? Karena kalau kita lihat yang dibawa si penunggang kuda putih itu apa? Busur. Tapi bawa anak panahnya enggak bawa, cuman bawa busur panah. Nah, kalau bawa busur panah enggak bawa anak panahnya, terus mau ngapain? Itu tidak lain, dia hanya mau menakut-nakuti atau meneror. Kemudian kita lanjut ke penunggang kuda yang ketiga, yaitu kuda hitam. Dan ketika kuda hitam ini kemudian dilepas, waktu itu Yohanan yang bersaksi ini, dia mengatakan, aku mendengar suara di tengah-tengah keempat makhluk hidup itu yang berkata, setakar gandum sedinar dan 3 takar jelai sedinar. Ini artinya penunggang kuda ini diberikan satu otoritas untuk mengacaukan perekonomian yang ada di seluruh dunia ini. Nah, otomatis kalau ekonomi itu kacau, maka harga-harga itu akan apa? Melambung tinggi. Kalau harga-harga melambung tinggi, maka orang itu dengan upah hariannya itu tidak bisa lagi membeli kebutuhan pokok dengan jumlah yang banyak. Seharusnya
setakar gandum dan tiga takar jelai itu harganya tidak sedinar. Ya, harusnya setakar gandum dan 3 takar jelai itu harganya lebih murah dari 1 dinar. Artinya dengan uang 1 dinar, upah harian pekerja kasar 1 hari, uang 1 dinar itu bisa membeli gandum bertakar-takar dan bisa juga membeli jelai bertakar-takar juga. Tidak hanya 3 takar jelai dan 1 takar dinar, setakar gandum. Jadi sedinar itu seharusnya bisa dapat banyak kebutuhan pokok. Tapi begitu penunggang kuda yang ketiga ini dilepas, dia diberi satu otoritas untuk mengacaukan perekonomian di dunia ini. Ya, satu di antara tugasnya seperti itu. Dia akan kacaukan perekonomian di dunia ini sehingga begitu ekonominya kacau, kolaps, harga-harga itu akan melambung tinggi. Begitu harga-harga melambung tinggi, apa yang dinubuatkan di dalam kitab Gilyahna 6 ayat 6 yang dikatakan setakar gandum sedinar dan 3 takar jelai sedinar, itu akan terjadi. Orang dengan upah hariannya sekarang uang makan berapa sih saudara? Sehari berapa kira-kira? Itu tidak ada yang kerja di sini, pengangguran kabeh bagi. Uang makan berapa sehari? Oh bos kabeh ya, lupa saya. Oh ya, owner semua lupa makanya ya. Jadi ngasih uang makan bukan dapat uang makan ya. Kira-kira berapa uang makan itu sekarang? Zaman sekarang ini loh. Saya tanya itu karena saya tidak pernah gajian gitu loh. Berapa? 15.000. 15.000. Kalau saya kaitkan 15.000 itu dengan firman ini saudara, harusnya 15.000 itu bisa untuk makan minimal 2 kali sehari. Tapi nanti begitu penunggang kuda ketiga ini otoritasnya sudah penuh, Ruach HaKodes sudah tidak ada di dunia ini, maka uang 15.000 itu mungkin cuman baru dapat kerupuknya. Ya, artinya apa? Saat itu harga-harga akan melambung tinggi. Tetapi kalau memang ini harus terjadi setelah pengangkatan, ya puji Bapa Yahweh, karena kita harus percaya kita tidak akan ada di zaman itu. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi kalau memang sebelum kedatangan Yesua diizinkan hal ini terjadi, kita diberikan satu resepnya oleh Bapak Yahweh. Kalau kamu sampai mengalami hal ini, untuk bisa lepas dari kolapsnya ekonomi, yang pertama kita diberitahu, kita harus melakukan apa itu? Jangan merusak minyak zaitun. Minyak zaitun itu simbol dari urapan. Dan urapan itu berbicara tidak lain tentang Ruach HaKodes. Jadi jangan sampai kita itu jauh dari doa. Karena dengan kita banyak berdoa, maka kita itu akan banyak urapan. Maka dulu saya sudah ajak saudara ganti, jangan kayak orang-orang Kristen di luaran sana yang kalau ngomong, ayo kita berdoa supaya banyak berkat. Ya, yang benar itu kalau kita berdoa, mintalah supaya kita itu banyak urapan. Karena dengan kita banyak urapan, otomatis kita akan banyak penyertaan Bapa Yahweh. Amin. Maka saya memberitahu, saudara banyak doa, tapi mindsetnya supaya banyak berkat. Kalau berkat itu bagi saudara konotasinya cuma duit, lah buat apa? Kalau dikasih berkat, kasih duit, dijor duit, tapi terus setoran Telogerejo, setoran Elizabeth, setoran Karyadi, ya buat apa? Ya, setoran rumah sakit buat apa? Maka yang benar kita banyak berdoa, itu supaya kita banyak urapan Bapa Yahweh. Saudara tahu, setan itu tidak pernah takut dengan pendeta sekalipun yang gelarnya doktor, terus apa nih, karburator, apalagi ya pokok yang belakangnya otor-otor itu, setan itu tidak takut saudara. Ya, STH, MTH, MDiv itu tidak takut. Ya, kalau saya STH-nya kan sarjana teologia, jadi setannya tidak mungkin dekat-dekat saya. Teologia surah usah dijamah ya. Jadi setan tidak takut dengan pendeta yang gelarnya itu berderet-deret. Tapi perhatikan baik-baik. Dia hanya takut kepada orang yang diurapi.
Nah, cuman urapan itu datangnya dari mana? Dengan kita banyak dekat-dekat kepada Bapa Yahweh. Ya, lewat apa? Lewat doa. Kita banyak berdoa, banyak urapan dan banyak penyertaan Elohim. Jadi yang pertama, resepnya jangan kita merusak hubungan yang baik dengan Roh Kudus. Ya, dengan kata lain, kita jangan merusak minyak zaitunnya. Lalu yang kedua, resepnya dikatakan apa? Jangan merusak air anggur, jangan merusak kasih persaudaraan. Saya sangat bersyukur sekali di tempat ini. Kita yang ada di tempat ini satu dengan yang lainnya itu saling kenal, tidak hanya saling tahu, ya, tapi saling kenal. Ya, kita bersyukur dapat keluarga baru, Ibu Nan dan Kristi di tempat ini. Kita sambut beliau berdua dengan baik dan sekarang beliau berdua sudah menjadi keluarga kita di Jawa ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini resep yang Yesua berikan. Jangan kita merusak hubungan kita dengan Ruh HaKodes dan jangan juga merusak kasih persaudaraan di tempat ini. Saya pernah memberitahu saudara, waktu-waktu ini angin penampian itu semakin kuat hembusannya. Saudara harus ngerti dulu ini. Angin penampian itu bukan berhembus baru-baru ini, tapi angin penampian itu sudah berhembus sejak dulu. Yang disebut dengan winnowing time atau waktu penampian itu sudah ada sejak dulu. Dan angin penampiannya itu juga sudah berhembus sejak dulu, bukan waktu-waktu ini, cuman bedanya waktu-waktu ini mendekati waktu kedatangan Yesua, angin penampiannya, hembusannya itu semakin kuat. Nah, di sini saudara, siapa orangnya yang kedapatan tidak berbobot imannya, atau disebutkan di dalam kitab suci dia kedapatan tekel, kurang, tidak berbobot. Orang itu suka tidak suka, mau tidak mau, dia pasti akan terbang bersama dengan angin penampian itu. Dan kalau dia terbang, berarti dia sudah tidak ada lagi di dalam tampah penampian Bapa Yahweh. Dan kita juga sudah diberitahu saudara, yang akan tergoncang oleh angin penampian itu adalah landasan kuat tempat di mana orang itu berpijak. Perhatikan baik-baik. Sekarang angin penampian itu sedang berhembus kencang-kencangnya dan kuat-kuatnya. Saudara harus waspada. Ya, saudara berjaga-jaga benar-benar. Jangan sampai saya tidak mau mendengar ada di antara kita yang terbawa terbang keluar dari tampah penampian Bapa Yahweh, kemudian kita ditangkap setan. Jangan sampai seperti itu. Saya selalu memberitahu dengan satu tendensi yang kuat, dengan tendensi kasih, tidak ada yang lain, kasih saya kepada saudara. Kerinduan jantung hati saya sampai hari ini tidak pernah berubah. Kalau kita di dunia ini kumpul, di Syamayim nanti kita harus kumpul untuk memuliakan Bapa Yahweh. Amin. Ya. Tapi jangan kita itu seenak-enaknya sekarang saudara. Saudara harus hati-hati. Ya. Saya sering memberitahu, kalau dulu 20-30 tahun yang lalu kita mendengar pendeta kita mengatakan, saudara-saudara waktu kedatangan Yesus sudah dekat. Saya sebut waktu pendeta kita dulu ngomong itu masih jam 7 pagi. Kalau Yesus planningnya datangnya jam 12 siang. Kalau sekarang saya mengulangi lagi kata-kata itu, Yesus sebentar lagi akan datang. Saudara harus tahu, sekarang bukan lagi jam 7, tapi sudah jam setengah 12 siang. Artinya kurang setengah jam lagi, kurang sebentar lagi, Yesus itu benar-benar akan datang. Nah, cuman masalahnya pada saat waktu-waktu mendekati kedatangan Yesus ini, angin penampian itu hembusannya semakin kuat. Saudara-saudara sekalian, saya merasakan betul angin penampiannya itu hembusannya sangat kuat. Ya, pakai apa? Pakai ini, antek-anteknya si anti Hamasyah yang ada di seluruh dunia ini. Satu di antaranya caranya seperti itu, dia pakai intimidasi, dia tebar ketakutan di mana-mana. Supaya apa? Banyak orang yang keluar dari tampah penampian. Jadi saudara mesti hati-hati benar. Ya. Kita sudah diberitahu yang akan tergoncang oleh angin penampian itu adalah landasan kuat tempat di mana orang itu berpijak. Di mana itu landasan kuat tempat orang berpijak?
kita bisa melihat. Kalau di dalam rumah tangga, yang biasanya digoncang, itu hubungan antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, menantu dengan mertua, dan sebagainya. Karena apa? Keluarga itu juga satu di antara landasan kuat tempat orang itu berpijak. Ya. Maka begitu ada satu rumah tangga yang katakanlah suaminya atau istrinya selingkuh, sebetulnya dia itu sedang berjalan dengan satu kaki. Tumpuan hidupnya, rumah tangganya itu tidak kuat, saudara. Tidak kuat, karena begitu dia selingkuh, dia main dengan laki-laki lain atau dengan perempuan lain, sebetulnya tumpuan kakinya itu tinggal satu. Bukannya dia ngangkat kaki, tapi memang hilang satu, gitu loh. Diambil satu sama Tuhan. Jadi landasan kuat tempat orang berpijak itu ya harus di atas dua kaki. Dalam hal ini, kalau di dalam rumah tangga yang biasa akan digoncang, goncangannya itu biasanya apa? Hubungan suami dengan istri yang mulai tidak harmonis. Terus bisa juga digoncang melalui hubungan orang tua dengan anak yang mulai tidak baik. Lalu juga goncangan itu bisa terjadi ketika mertua dan menantu itu selalu ribut dan tidak sepaham terus. Jadi hati-hati, kalau ada di antara kita, di dalam keluarga kita, mungkin ada riak-riak seperti ini. Saudara yang ngerti kebenaran ini, saudara harus yang cooling down. Saudara harus yang merendahkan hati. Jangan saudara hadapi dengan kekerasan. Kalau saudara hadapi, selesai sudah. Ya. Benturan ketemu benturan keras, ya sudah selesai. Ingat, waktu-waktu ini, angin penampian itu sedang menggoncang landasan kuat tempat orang berpijak. Bisa hubungan suami dengan istri, anak dengan orang tua, ataupun mertua dengan menantu, dan sebagainya. Ini kalau di dalam rumah tangga, saudara. Tapi kalau di dalam kehilat atau gereja, bagaimana goncangannya? Kalau di dalam gereja atau kehilat, biasanya landasan kuat tempat orang berpijak yang akan digoncang itu bisa digoncang melalui hubungan jemaat dengan gembala, gembala dengan pelayan, atau pelayan dengan jemaat dan sebagainya. Maka di sini kita harus hati-hati. Karena kalau seperti ini, berarti saya bisa menyimpulkan, saudara, kalau di dalam gereja itu yang digoncang hubungan antara gembala dengan jemaat, jemaat dengan pelayan, lalu pelayan dengan gembala. Kalau yang digoncang itu, kalau seperti ini, berarti saya bisa menyimpulkan yang digoncang itu tidak lain adalah kesatuan di dalam tubuh Hamasiah. Ya, hati-hati. Dan ini artinya jelas, saudara. Setan itu tidak suka kalau anak-anak Bapak Yahweh itu bersatu, hidup rukun bersama, itu tidak suka. Setan itu mesti tidak suka. Maka kalau saudara perhatikan, di dalam satu gereja, dalam satu kehilat, itu mesti ada saja orang-orang yang baik, tapi nanti juga ada saja orang-orang yang brengsek, usrak terus itu loh, bikin masalah terus. Ya, itu mesti ada dalam satu gereja, itu tidak bisa dipungkiri. Karena apa? Dalam satu tanah, Kitab suci itu sudah memberitahu bahwa gandum dan ilalang itu memang diizinkan tumbuh bersama-sama. Cuman saya sebagai gembala itu tidak boleh nyabut dengan kekuatan tangan saya sendiri. Kalau saya mau cabut, saya harus ngomong sama atasan saya, Bapak Yahweh. Bapak Yahweh, engkau lihat orang ini usrak terus, bikin masalah terus di kehilat. Misalkan ada ya. Cuman engkau sudah memberitahu, saya tidak boleh nyabut dengan kekuatan tangan saya. Karena kalau saya nyabut, nanti gandumnya orang-orang yang baiknya itu juga ikut kecabut. Maka saya tidak boleh nyabut sendiri. Saya harus, kalau mau nyabut itu harus dengan kekuatan Roh Kudus. Tidak lain, saya minta kepada Bapak Yahweh. Saya biasanya katakan apa? Kalau orang ini masih Tuhan izinkan ada di tempat ini, pertobatkan dia. Tapi kalau tidak, saya minta singkirkan orang ini jauh-jauh dari tempat ini. Ya, kalau saya tegas-tegasan gitu, saudara. Karena kalau yang model
bikin masalah ini tidak disingkirkan, ini nanti akan masalah terus di dalam kehilangan. Cuman sekali lagi, saya tidak boleh dengan kekuatan tangan saya sendiri. Saya cuma berdoa. Dan saya sudah menyaksikan, nonton pertolongan Bapak Yahweh. Ya, saudara juga tahu sendiri. Ya, jadi ini artinya jelas. Setan itu tidak suka kalau anak-anak Bapak Yahweh itu bersatu. Maka di sini saya ingin mengingatkan, jalinlah hubungan yang baik di antara kita. Amin. Saling memperhatikan. Kalau saudara perhatikan, sekarang di grup WhatsApp kita sudah mulai kita bangun lagi untuk memberikan perhatian ketika ada jemaat yang berulang tahun. Dulu sempat vakum, ya. Sekarang saya bilang sama istri, mulai gerakkan lagi, berikan perhatian kepada jemaat-jemaat yang berulang tahun dan doakan mereka. Nah, ini supaya apa? Supaya planningnya setan untuk memisahkan kita dari kasih Bapa Yahweh itu gagal total, saudara. Karena apa? Setan ngerti di tempat ini kita guyub, kita hidup rukun bersama untuk melayani Bapa Yahweh saja, ya. Dan biarlah ketika kita di dunia ini sama-sama kumpul di Syamayim nanti, kita akan tetap bersama-sama untuk memuliakan Bapa Yahweh. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin mengingatkan, jalinlah hubungan yang baik di tempat ini. Ya, yang pertama, jangan ada ikatan utang antar jemaat. Saya tidak boleh. Karena apa? Utang itu akan jadi bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak. Dan ketika bom waktu itu meledak, itu akan merusak hubungan yang baik. Jadi jangan ada ikatan utang antar jemaat. Kalau ada jemaat yang datang mau pinjam duit, kasih saja. Pakai cara saya. Misalkan ada jemaat yang mau pinjam duit nih. Aku pinjam duit dong 100.000. Saudara, kalau saudara merasa punya, saudara jangan terjebak dengan konsep kasih. Kasih itu tidak harus selalu memberi, tapi ingat yang namanya kasih itu juga harus apa? Mendidik orang. Karena kalau kita perhatikan orang itu tipenya apa jenenge utang tor. Utang tor itu apa ya? Nek kontraktor kan kontrak-kontrak. Nah ini tukang utang itu berarti utang tor loh. Nah itu kalau saudara kasih terus ya selamanya dia akan datang. Yang jadi masalah sebetulnya saudara itu sedang menciptakan mental hutang pada orang itu. Dan orang itu tidak akan pernah sembuh sebelum dia mati. Mental hutangnya tidak akan hilang sebelum dia mati. Jadi jangan seperti itu. Jangan mengatakan mengatasnamakan kasih tapi saudara tidak ngerti praktek kasihnya yang benar. Kasih itu tidak harus selalu memberi, tetapi kasih itu juga mendidik. Karena dengan saudara mendidik, saudara akan melepaskan mental hutang pada orang tersebut. Paham saudara? Ya, jadi jangan ada ikatan utang antar jemaat di tempat ini. Karena sekali lagi utang itu sebetulnya bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak dan ketika meledak itu akan merusak hubungan yang baik. Ini yang pertama, cara kita menjalin hubungan yang baik di tempat ini. Kemudian yang kedua, waktu-waktu ini saya ingin mengingatkan, jangan kita itu gampang tersinggung, saudara. Ya, karena ketersinggungan kita itu akan jadi celah setan untuk dia masuk dan menggoncang hubungan baik yang sudah terjalin di tempat ini. Ya, perhatikan baik-baik. Yang kedua, jangan kita jadi jemaat orang yang itu gampang tersinggungan. Karena ketersinggungan kita atau sikap gampang tersinggung kita, asal saudara tahu di alam roh itu membuka celah untuk setan masuk dan dia akan menggoncang hubungan yang sudah baik. Maka kalau saudara berteman atau punya teman orang yang gampang tersinggungan, kira-kira saudara bisa berteman lama enggak dengan orang yang model begitu? Enggak akan bisa. Wong saudara kayak ngomong apa nanti terimanya salah, tompone salah. Karena apa? Dia orang yang gampang tersinggungan, ya repot kalau berteman dengan orang seperti itu. Ya toh? Dan di sini saya juga ingin mengingatkan saudara. Jangan juga ketika kita mendengar firman,
itu kita mendengar dengan pikiran dan perasaan yang sensitif, yang selalu beranggapan firman-Nya itu nyindir aku. Ya, hati-hati saudara-saudara sekalian. Jangan kita mendengar firman itu dengan perasaan atau dengan pikiran yang sensitif, yang dikatakan firman-Nya nyindir aku meneh kae. Nanti kalau sudah merasa tersindir, biasanya orang akan ngapain? Mutung, marah, kemudian ndak ibadah lagi. Saya mau kasih tahu kepada saudara, ndak ada yang namanya firman itu nyindir, itu ndak ada. Kalau saudara kena firman, perhatikan baik-baik. Ketika saudara ibadah mendengar firman, saudara kena firman, itu bukan sedang disindir, tapi kalau saya sebut saudara itu sedang ditabrak jeder, gitu loh saudara. Karena apa? Ndak ada sejarahnya firman itu nyindir, ndak ada. Karena kalau kita sampai merasa kita kena firman, berarti kita sedang beres ndak dengan firman, saya tanya. Ndak beres, gitu loh. Kalau kita pada saat saya ngomong firman ini, terus ada di antara saudara yang kena, berarti saudara sedang beres ndak dengan firman itu? Ndak beres. Kalau saudara beres, kira-kira saudara kena ndak? Ndak akan kena. Clue atau kata kuncinya perhatikan baik-baik. Ndak ada orang yang diperhadapkan ke meja hijau pengadilan kalau dia tidak bersalah. Ini artinya ndak akan ada orang yang akan merasa kena firman kalau dia ndak bertentangan atau dia ndak salah dengan firman itu. Tapi kalau salah ya otomatis kena. Lah kalau terus saudara ngomong firman-Nya nyindir aku, saudara harus mikir gini, lah memangnya saya itu pada saat menyiapkan khusus buat saudara, wah kayak sesuk tak antei ya. Besok pokok mau tak hajar habis pakai firman. Lah gila apa saya? Itu loh, saya cuma nyiapin firman hanya untuk satu orang. Ya rugi, gitu loh saudara-saudara sekalian. Ya jadi saya ingin mengingatkan lagi, jangan kita mendengar firman itu dengan perasaan yang sensitif. Coba responlah ketika saudara tertegur, tertempelak oleh firman. Responlah dengan respon yang sama ketika ucapan berkat itu disampaikan. Berani saudara? Waktu orang dikatakan saudara diberkati Bapak Yahweh, responnya apa? Responnya bagaimana? Kalau orang, saudara, saya yakin saudara diberkati, saudara jawabnya apa? Amin. Tapi begitu kena firman melempem. Seharusnya saudara itu responnya sama. Pada saat kena firman, haleluya, amin. Apa yang aku cari, hari ini aku temukan di tempat ini. Aku diingatkan karena gembalaku, karena Bapak Yahweh, gembala lokalku dan gembala agungku, itu tidak mau aku binasa karena aku keluar dari jalur firman. Harusnya saudara responnya amin. Nah, cuma naik amin nanti pas firmannya jangan mencuri konangan. Ya toh? Nah, saudara tidak boleh mencuri. Oh, amin. Wah, kayak mesti nyolong. Ya, jadi ya saudara respon yang baiklah. Saya rasa saudara tidak perlu saya ajari respon yang baik itu seperti apa. Tapi yang pasti jangan kita gampang mendengar firman itu dengan perasaan yang sensitif dan beranggapan kalau firman itu nyindir aku. Tidak ada ya, firman tidak ada yang nyindir. Yang ada firman itu nabrak jeder. Saya pernah memberitahu kepada saudara, kalau cuma disindir, itu ibarat saudara jalan di jalan protokol yang rame. Namanya jalan protokol itu kan lebih dari jalan raya biasa. Jalan protokol yang rame, di sini sudah disediakan trotoar, tapi saudara nekat. Jalan tidak naik motor, tidak naik mobil, tapi jalan di jalan protokol itu di tengah-tengah. Kalau cuman kesindir firman itu cuman diserempet ini, seret gitu dok. Jadinya cuman apa? Lecet, paling memar, paling banter. Tapi ketika firman itu menempelak saudara, saya gambarkan saudara itu bukan sedang diserempet, tapi dituabrak, jeder. Ya, supaya apa? Supaya saudara itu jerah. Wis ngerti dalan rame menyalah, ya toh? Jalan di tengah-tengah sudah dikasih trotoar, masih jalan di tengah-tengah jalan, ya tabrak. Salah enggak yang nabrak? Enggak salah. Ya, saudara sudah ngerti kok. Oh, saya enggak naik mobil, enggak naik motor. Tapi saya bukannya di trotoar yang sudah disediakan, tapi jalannya di mana ini? Di tengah-tengah jalan protokol yang rame. Yang nabrak saudara enggak salah.
Dan saudara harus ngerti, saya itu hanya nyomot apa kata firman. Bukan saya bikin firman sendiri, terkecuali kalau apa yang saya sampaikan itu tidak pernah ada di kitab suci. Saudara boleh protes, wah nyindir aku itu. Ya. Jadi jangan sekali lagi kita mendengar firman itu dengan perasaan yang sensitif. Asal saudara tahu, yang pertama, firman itu tidak hanya disampaikan untuk saudara, tapi untuk saya yang menyampaikan, firman itu juga berlaku. Saudara pernah mendengar satu ungkapan yang dikatakan firman itu pedang yang bermata berapa? 1 atau 2? Mata 2. Kalau dikatakan firman itu pedang yang bermata 2, berarti saya dan saudara bisa kena semua enggak? Kena semua. Mau saudara, mau saya itu bisa kena semua, saudara. Dan saya enggak pernah mau. Kalau pas saya mempersiapkan, wah aku kena iki. Ketok aku nek nyampe iki kena. Wah rasa wis ganti liyane. Oh sorry, saya enggak pernah seperti itu. Ya, tapi kalau saya merasa saya akan kena, di situ saya akan berdoa. Saya bersyukur Bapa Yahweh, melalui firman yang saya sampaikan dari mulut saya sendiri, Engkau mengingatkan, Engkau menegur saya. Ya tetap saya sampaikan dengan lenggang kangkung, dengan santai. Karena apa? Saya sudah adakan pemberesan dengan Tuhan. Jadi kalau dikatakan firman itu pedang bermata 2, berarti kita semua bisa kena, tidak cuma saudara. Dan saudara harus mengerti, sikap mutungan atau gampang marah itu kuno, gitu loh. Itu sikapnya anak-anak. Atau kalau itu sikapnya orang dewasa, itu orang dewasa yang saya sebut zaman bingek. Ngerti zaman bingek? Ya kalau orang-orang tua di sini ngerti istilah itu. Pak Budi ngerti enggak? Ngerti ya, zaman bingek apa Pak? Zaman old gitu loh, zaman dulu, kuno desa gitu loh. Wong sudah modern begini, pikirannya zaman bingek. Ya ketinggalan saudara kalau begitu. Asal saudara ngerti sikap mutungan gampang marah itu sikapnya orang-orang zaman old. Sorry ya kalau saya zaman now ini. Ya, jadi saudara mesti ngerti sikap mutungan gampang marah itu kuno, dan itu sikapnya siapa saudara? Anak-anak. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, saya perhatikan waktu-waktu ini justru seperti terjadi satu kebalikan saudara. Saya perhatikan waktu-waktu ini yang anak-anak itu pikirannya bisa dewasa. Tapi yang orang tua saya perhatikan justru pikirannya itu seperti anak-anak. Mutungan saudara, saya perhatikan. Beberapa waktu lalu saudara, saya dapat laporan soal keponakan saya, Dito, anaknya Pak Dedeng itu. Saya dapat laporan katanya Dito itu di sekolah, dia punya satu sahabat. Nah, Dito itu ngomong ke sahabatnya soal barang yang sekarang sedang dimasukkan ke tubuh setiap orang, saudara. Saudara tahu, saya dengar laporan katanya sahabatnya ini cewek kalau tidak salah ya. Ini kemudian jadi ikut-ikutan Dito. Pokok aku tidak mau diisi barang itu. Nah, mamahnya terus telepon ke mamahnya si Dito. Loh Dito itu ngomongnya apa toh? Gitu, kok anakku jadi tidak mau ikut-ikutan diisi barang itu. Di sini saudara, saya perhatikan waktu-waktu ini anak-anak itu pikirannya justru dewasa. Dia bisa menerima nasihat firman itu tanpa menimbang-nimbang. Ya dia percaya, pokok kalau selama firman itu tidak keluar dari kitab suci, berarti itu kebenaran. Maka kalau saudara perhatikan, Yesua ketika memperumpamakan tentang kerajaan Syamayim atau kerajaan surga, Yesua ngomong apa? Kalau kamu tidak menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak layak untuk kerajaan Syamayim. Di situ saya merenung, oh begini ternyata. Karena anak itu percaya kepada pengajaran Elohimnya Yesua. Ketika orang tuanya mendidik, membawa dia kepada iman di dalam Bapa Yahweh. Kemudian di sekolah Sabat dan sekolah Rison, dia diajar oleh guru-guru sekolah Sabat dan Rison kebenaran firman dan Torah Yahweh. Saat itu firman itu masuk dalam kehidupannya dan dia benar-benar jadi pelaku. Tapi saya renungkan saudara, yang orang tua itu justru balik. Malah sikapnya mutungan, ngamuk. Lagi bingung aku. Ya, yang anak-anak itu justru sikapnya dewasa, tapi yang orang tua yang saya anggap
lebih dewasa justru malah mutung, malah ngamuk. Di sini saya ingin memberitahu, hati-hati. Saudara mau mutung, mau marah itu hak saudara. Saya tidak bisa ngelarang saudara. Paling saya hanya bisa memberitahu seperti ini. Ya, satu di antaranya saya memberitahu dengan ngomong apa? Jangan kita mendengar firman itu dengan pikiran atau perasaan yang sensitif, yang gampang mutungan. Saya hanya berhenti sampai di situ saudara. Saya tidak bisa intervensi lebih dalam masuk dalam kehidupan saudara. Hidup-hidup saudara itu hak-hak saudara. Saya hanya bisa memberitahu sampai di situ. Tapi saya hanya ingin memberitahu waktu-waktu ini angin penampian itu semakin kuat berhembus. Mutungan, gampang marah karena merasa ketegur firman. Asal saudara tahu, itu satu di antara indikator orang yang imannya itu tegel atau tidak berbobot alias ringan. Dan kalau tidak berbobot, saya bisa pastikan orang itu dia akan mudah keluar dari tampah penampian terbawa angin penampian yang sekarang ini sedang kuat-kuatnya berhembus. Seharusnya saudara, sikap yang benar yang harus saudara ambil itu saudara berdoa. Berdoalah setiap kali saudara sebelum mendengar firman. Jadi pada saat saudara saya berdoa mau masuk firman, saudara ikuti, saudara ambil itu doa itu dan saudara resapi benar-benar. Saudara hidupi doa firman itu. Saya perhatikan seringkali doa firman, doa pulang, orang terkadang menyepelekan begitu saja. Saya tidak tahu apakah saudara di sini ada yang begitu, saya tidak tahu. Tetapi saya perhatikan kebanyakan seperti itu. Kalau sudah mau doa pulang, pikirannya bisa balik, tentang balik. Ya gitu toh. Kalau mau firman, ya sudah hanya mengikuti gembalanya doa firman. Tapi seharusnya ketika sikap yang benar, ketika saudara mau diajar firman, mendengar firman, itu saudara benar-benar masuk dalam roh doa. Minta apa? Bapak Yahweh itu memberkati alam pikiran saudara yang pertama. Minta dikuasai alam pikiran saudara. Lalu mintalah juga supaya Bapak Yahweh itu menguasai pendengaran kita. Dan yang ketiga, mintalah Bapak Yahweh itu menguasai jantung hati kita. Sehingga ketika saudara mendengar firman sekeras apapun itu menempelak, menegur saudara, saudara tidak akan punya sikap mutungan, itu tidak akan punya. Ya, sikap gampang marah itu tidak akan punya. Tapi saudara akan terima dengan sukacita. Jujur saudara ya, saya pernah bersaksi di tempat ini. Saya pernah nonton satu video YouTube. Orangnya itu saya tidak kenal, tapi saya tahu pendeta itu. Dia siapa saya ngerti. Cuman saya tidak kenal, ketemu sekalipun belum pernah. Ya, kalau ketemu jauh gini sudah pernah. Saya tidak kenal orang itu, tapi saya perhatikan ketika dia menyampaikan firman. Dia dari awal sampai akhir hanya bicara soal berkat-berkat. Respon jemaat yang hadir saat itu ketika dia ucapkan, kita pasti diberkati. Saudara tahu, responnya jemaat itu ada sampai yang berdiri, wah amin. Tapi begitu ketegur melempem, dingkluk kabeh. Ini bukan respon yang baik saudara. Saya katakan, bukan kita itu tidak butuh materi firman berkat, bukan. Kita itu butuh berkat saudara. Tapi bukan berarti atensi dan perhatian kita itu hanya terbaik ketika mendengar soal berkat-berkat. Tapi berikanlah atensi atau perhatian yang terbaik, bahkan paling baik, itu ketika firman itu menegur dan mengingatkan saudara. Karena ketika firman itu menegur, itu artinya Bapak Yahweh itu sayang sama saudara dan saya. Amin. Dia tidak mau kita itu binasa karena kita kurang pengetahuan. Jadi berdoalah setiap kali sebelum kita mendengar firman. Ikuti saya berdoa. Ya. Bahkan kalau perlu ikuti saya ngomong apa berdoa, saudara ikuti. Atau saudara mau berdoa dengan bahasa saudara sendiri, Roh HaKodes, persiapkanlah dengan sebaik mungkin pendengaran saya, jantung hati dan perhatian saya untuk firman-Mu. Supaya yang saya dengar itu hanya kebenaran-Mu saja. Usir itu roh-roh yang mau membelokkan kebenaran, saya tolak di dalam nama Yesus. Kamu tidak usah intervensi ya. Saya mau dengar firman, saya mau duduk baik-baik. Saya mau duduk diam, saya mau diajar Bapak Yahweh di dalam firman-Nya.
Seharusnya saudara begitu, saudara. Jadi ini yang kedua, pesan dari buah anggur. Yang pertama ya, pesan dari buah anggur. Ini masih kira-kira 3 jam lagi, siap ya? Jadi buah delima sama ini 1,5 kira-kira. Lalu pesan yang kedua itu datang dari buah rimon atau pomegranate atau buah delima. Perhatikan ini baik-baik. Midrash Yehudi memberitahu bahwa jumlah biji dalam buah delima itu ada 613. Dan 613 ini adalah jumlah mitzvot atau perintah di dalam Torah. Jadi dari sini saudara, kita bisa menyimpulkan rimon atau delima adalah simbol dari Torah. Saya tidak tahu biji delima yang jumlahnya 613 ini apakah berlaku untuk semua buah delima atau untuk buah delima dalam ukuran tertentu, size tertentu, besaran tertentu, saya tidak tahu ya. Tapi yang pasti saya belajar dari Midrash Yehudi. Midrash Yehudi memberitahu bahwa jumlah biji di dalam buah delima itu ada 613 ya. Di kalangan kekristenan ada yang tahu kalau delima ini simbol dari Torah. Tapi juga di kalangan kekristenan itu ada yang tidak tahu kalau delima ini simbol dari Torah. Jadi ada yang tahu dan ada yang tidak tahu. Cuman sayangnya begini saudara, yang tahu itu cuman sebatas tahu, tapi dia tidak pernah berusaha untuk mencintai dan tidak pernah berusaha melakukan Torah itu. Ini ya sayangnya di situ. Dalam kekristenan ada yang ngerti, oh ternyata delima. Jadi kekristenan yang coba-coba nyerempet-nyerempet masuk ke akar Ibrani, belajar-belajar akar Ibrani, itu mereka mulai ngerti kalau buah delima itu simbol dari Torah. Karena Midrash Yahudi memberitahu biji buah delima itu jumlahnya 613. Oh ini simbol dari Torah, cuman sayangnya hanya berhenti sampai di tahu saja dan tidak berusaha mencintai dan melakukan Torah. Bahkan berapa banyak orang-orang Kristen yang menolak Torah dengan argumen macam-macam. Padahal saudara, kalau kita lihat pesan profetik dari buah delima ini, pesannya itu saya katakan tidak main-main loh saudara ya. Kalau kita lihat pesan profetik dari buah delima itu tidak main-main pesannya. Sekali lagi, kalau kita melihat buah delima ini sebagai buah biasa, ya sudah, itu hanya buah biasa yang di pasar itu banyak dijual. Tapi ketika kita melihat ada pesan profetik di dalamnya, saya katakan pesan profetiknya itu tidak main-main saudara. Pesan profetik itu bahkan menyiratkan pesan keselamatan ketika kita itu mencintai Torah dan berusaha melakukan Torah itu. Perhatikan ini baik-baik. Jadi pesan profetik di dalam buah delima itu menyiratkan keselamatan ketika kita itu memberi jantung hati untuk mencintai Torah dan berusaha melakukan Torah itu. Sekalipun ketika kita berusaha melakukannya, kita melakukan dengan tertatih-tatih, dengan susah payah. Kita biasanya makan sembarangan. Sekarang begitu kita masuk dalam pola Ibrani, akar Ibrani, makan kita dalam tanda kutip diatur, makan yang benar, yang sesuai Torah, yang sesuai hukum kasrut. Ya kita harus belajar tunduk dan melakukan itu. Karena Torah Yahweh itu baik untuk kehidupan kita. Amin. Torah Yahweh itu baik. Torah itu tidak menakutkan saudara. Ya. Torah dianggap menakutkan itu karena orang itu melihat Torah dari pola Yunani. Tapi kalau orang melihat Torah dari pola Ibrani, Torah itu justru menyenangkan dan sangat baik untuk kehidupan kita. Amin saudara. Apa yang saudara amini terjadi di dalam kehidupanmu, bahwa Torah itu benar-benar akan baik dalam kehidupanmu. Ya, jadi kalau kita lihat pesan profetik dalam buah delima ini menyiratkan pesan keselamatan ketika kita itu berusaha mencintai dan melakukan Torah Yahweh. Maka ketika ada orang yang ngomong, walah makan sembarang aja no, ndak usah makan torah-torahan, ndak usah makan koser-koseran.
Ketika ada orang yang sama-sama juga menyembah Bapak Yahweh ngomong seperti itu, saya tidak peduli, saudara. Ya, saya biarkan orang mau ngomong seperti itu. Karena saya punya satu prinsip begini, saudara. Yang namanya usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil. Amin. Namanya usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil. Demikian pula saudara, dengan kita benar-benar mencintai Torah dan berusaha melakukan Torah, saya percaya usaha kita untuk mencintai dan taat dan melakukan Torah Yahweh, usaha kita tidak akan mengkhianati hasilnya. Suatu saat kita akan memetik hasilnya, yaitu keselamatan dari intervensi setan pada waktu-waktu ini. Kita lihat saja, ya saudara, taat-taatlah dengan Torah dengan ketulusan. Nanti lihat, dunia ini yang kemarin saya katakan sebentar lagi, tidak lama lagi, pasti menjadi tahtanya setan. Tapi ketika kita mencintai Torah, kita berjalan di dalam kebenaran Bapak Yahweh, saya percaya kita pasti tidak hanya dibuat melewati, tapi kita akan terbang melintasi kesusahan dunia ini. Seperti kitab apa? Yesayahu 58 ayat 13 ayat 14 juga. Yang dikatakan apa? Kamu yang menguduskan hari Sabat. Sabat itu bagian dari Torah enggak? Torah dikatakan ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Aku akan membuatmu melintasi tempat-tempat tinggi yang ada di dunia ini. Tempat-tempat tinggi itu bisa berbicara tentang hal-hal yang mustahil, yang tidak mungkin bisa kita jangkau dengan kekuatan kita. Tapi tempat-tempat tinggi itu juga berbicara tentang kesusahan dunia ini. Tapi dengan kita menguduskan hari Sabat yang secara tidak langsung kita mencintai Torah Yahweh, kita sudah dikasih janji Bapak Yahweh. Aku akan membuat jemaat Kehilat Mawar Syaron melintasi kesusahan dunia ini. Jemaat ini hanya akan melihat dan tidak akan pernah mengalaminya. Amin. Saya percaya itu pasti terjadi di tempat ini, saudara. Ya, jadi cintailah Torah Bapak Yahweh. Tidak usah pedulikan orang-orang yang mengatakan kita itu tidak perlu Torah-Torahan. Sakarepmu, kowe manganggo primbon ya sakarepmu. Kamu mau pakai buku apa ya terserah kamu. Kalau saya, kitab suci saya, Torah dan Besorah. Kita begitu saja saudara ya. Karena saya percaya usaha kita mencintai Torah Bapak Yahweh tidak akan pernah mengkhianati hasilnya. Kalau waktu-waktu ini wujud pembelaan pertolongan Tuhan yang akan kita lihat, Dia akan buat kita melewati dan berhasil mengalahkan intervensi setan yang sekarang ini sedang gencar-gencarnya disebar di dunia ini. Ya, ini yang kedua. Dari buah rimon atau buah delima. Kemudian yang ketiga, pesannya datang dari buah arah atau tenah. Buah arah adalah simbol dari tanah perjanjian. Karena buah arah adalah buah asli tanah perjanjian. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah pesan profetik dari ketiga buah yang pada waktu itu oleh Bapak Yahweh suruh Mose supaya pengintai-pengintai yang kamu kirim Mose, suruh mereka dua diantaranya Yehosua dan Kaleb, kalau masuk jangan hanya mengintai, tapi setelah selesai 40 hari mengintai, bawalah buah-buahan dari tanah yang kamu intai itu. Ya, jadi ini adalah pesan profetik dari ketiga buah yang dibawa oleh Yehosua dan Kaleb. Dan ketika tiga pesan profetik ini saya satukan jadi satu, maka Anaf yang adalah simbol dari kasih persaudaraan atau kesatuan, Rimon atau delima yang adalah simbol dari Torah, dan tenah atau buah ara yang adalah simbol dari tanah perjanjian, maka ketika tiga arti profetik dari tiga buah ini saya satukan, akan memberitahu kita bahwa dengan bersatu dan tetap berpegang teguh kepada Torah Yahweh, orang-orang Israel pasti masuk ke tanah perjanjian dengan selamat. Jadi ini pesan profetik dari ketiga buah ini. Maka tadi saya katakan apa?
Kalau orang hanya melihat 3 buah ini sebagai buah biasa, ya sudah. Itu hanya anggur, delima, dan ara. Selesai. Tapi ketika dia melihat dari perspektif yang benar, pola Ibrani, orang akan melihat ini pesan profetik dari ketiga buah ini. Maka kalau saudara perhatikan di dalam kitab Bemidbar atau Bilangan 14 ayat 8 dan 9, Yehosua itu ngomong apa sama orang-orang Israel? Coba ya kita lihat, dia katakan apa? Jika Yahweh berkenan kepada kita, Dia akan membawa kita masuk ke dalam negeri itu dan akan memberikan negeri itu kepada kita. Hanya janganlah memberontak terhadap Yahweh. Coba yuk kita baca yuk. Bemidbar Bilangan 14 ayat 8 sampai dengan yang ke-9. Mari kita baca bersama-sama, saudara. Bemidbar Bilangan 14 ayat 8 dan ayat 9. Sudah ketemu semua? Sudah ya, kita baca bersama-sama. Alef, Bet, Gimel. Jika Yahweh berkenan kepada kita, maka Yahweh akan membawa kita masuk ke dalam negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak terhadap Yahweh, serta janganlah kamu takut kepada penduduk negeri itu, karena mereka adalah santapan bagi kita. Pelindung mereka sudah menyingkir dari mereka, tetapi Yahweh beserta kita. Janganlah kamu takut kepada mereka. Amin. Kalau ayat itu kita terapkan dalam kehidupan kita, jangan pernah kita takut dengan agen-agennya anti Hamasyah yang sedang menebar ketakutan di mana-mana. Nah, kenapa Yehosua itu ngomong seperti ini? Seolah-olah orang-orang Israel itu seperti dikasih tendensi penegasan gitu loh. Nah, ini karena sewaktu mereka di padang gurun, orang-orang Israel itu sering memberontak kepada Bapa Yahweh. Lalu mereka juga sering keluar dari Torah dan mereka juga melacurkan diri dengan berhala-berhala. Lalu mereka juga melacurkan diri dengan Asyera. Mereka melacurkan diri dengan patung lembu emas. Bahkan mereka juga melacurkan diri secara fisik itu dengan anak-anak perempuan keturunan Moab yang adalah kebenciannya Bapak Yahweh. Maka Yehosua itu ngomong seperti ini. Ya, dia katakan apa tadi? Dia katakan di situ, jika Yahweh berkenan kepada kita, Yahweh itu akan membawa kita masuk ke dalam negeri itu. Kok Yehosua ngomong jika Yahweh berkenan? Karena Yahweh itu pernah tidak berkenan kepada orang-orang Israel pada saat apa? Mereka melacurkan diri dengan berhala-berhala, mereka melacurkan diri dengan Asyera, dan mereka juga melacurkan diri dengan anak-anak perempuan Moab. Bahkan yang terakhir mereka melacur dengan siapa? Patung lembu emas gitu loh. Maka Yehosua katakan, kalau Yahweh itu berkenan kepada kita, Yahweh itu pasti membawa kita masuk ke dalam negeri itu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini karena sewaktu mereka ada di padang gurun, orang-orang Israel itu sering mendukakan Bapa Yahweh, memberontak Bapa Yahweh. Mereka keluar dari Torah dan mereka melacurkan diri dan imannya. Maka 3 buah ini dibawa selain untuk menunjukkan bahwa Kanaan itu benar-benar negeri yang sangat luar biasa baik. Ketiga buah ini dibawa ini juga untuk memberitahu, kalau kamu mau sampai ke Kanaan, tanah perjanjian dengan selamat, jangan lagi memberontak kepada Yahweh dan jangan lagi pernah engkau keluar dari Torah Yahweh. Karena ketika engkau membuat patung lembu emas, saat itulah engkau keluar dari Torah Yahweh. Jangan lagi engkau memberontak kepada Yahweh supaya kamu itu bisa masuk ke tanah perjanjian. Dan tanah perjanjian di sini saudara, ini tidak lain adalah simbol atau gambaran dari keselamatan kita kelak. Amin. Tanah perjanjian ini simbol dari keselamatan kita kelak. Kapan itu? Saat Yesua ada di awan-awan kemuliaannya, datang di awan-awan kemuliaannya. Jadi tanah perjanjian
bagi kita, kalau tanah perjanjian bagi orang-orang Israel itu Kanaan, tanah perjanjian yang sekarang bagi kita itu nanti waktu kedatangan Yesua. Ya, jadi tanah perjanjian di sini adalah gambaran dari keselamatan kita. Ini artinya apa? Dengan kasih persaudaraan, dengan kita bersatu dan dengan kita mencintai dan melakukan Torah Yahweh, saya berani mengatakan kita pasti sampai di keselamatan kita kelak ketika Yesua datang di awan-awan kemuliaannya. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Kita bersama-sama tunduk di dalam doa, kita akhiri firman pada pagi hari ini. Haleluya.